Dari asalnya rumah jompo menjadi madrasah husnul khotimah. Kalau kita main nanti dimakan kudanya, keluarlah kalimat dari si kakek, kalimatnya nggak bagus, kancing coplok, kan gitu. Nanti kalau kakek melangkah ini, anak catur, baca bismillah, gitu kan? Kalau kakek nanti makan, baca alhamdulillah. Ini menjadi majlis zikir main catur kita, dan sekaligus itu menggantikan peran tasbih, kan begitu. Tapi ingin survive hidup di akhirat, ingin husnul khotimah, treatmentnya nggak ada, hanya cita-cita dan doa. Ini persoalan menurut saya. Nah, kalau bahagia ada ukurannya, dugaan saya ikhlas juga bisa kita buat ada ukurannya. UIN Sunan Gunung Jati Bandung harus yang terdepan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan saya Abdul Mujib pada program Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah kami di rumah produksi Sarmada telah hadir orang tua kita, guru kita, pemimpin kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Keluarga? Alhamdulillah. Gimana bulan Ramadan ini aktivitasnya? Ya, masih seperti biasa lah. Seperti biasa. Kan nggak boleh berkurang karena Ramadan, ya. Nggak boleh berkurang karena puasa. Tetap kita bekerja seperti biasa. Bahkan harus meningkat, iya. Harus lebih produktif lagi. Persis. Ya, Iwan Mandala TV yang dirahmati Allah, Pak Rektor sepertinya tidak asing datang ke gedung ini. Karena dulu sebelum di depan gedung ini, Pak Rektor kantornya tadi lantai berapa? Iya, di sini saya. Di sini ya, di sini. Ya, kondisinya cuman sekarang disulap oleh Pak Rektor juga ini studio yang dijadikan sebagai rumah produksi sajian ringan hikmah Ramadan ini. Jadi ada dua Sarmada ini sesuai dengan jumlah kalimatnya di dalam Al-Quran. Saya nemukan dalam Al-Quran itu ada dua, ada Sarmada dalam Al-Qasas 70 dan Sarmada dalam Al-Qasas 71. Yang satu tentang siang, yang satu tentang malam. Jadi Sarmada itu terus berlanjut, mudah-mudahan Prof ini programnya siang malam terus berjalan. Siang, malam. Nah, dari yang siang ini saya tarik ke sajian ringan hikmah Ramadan karena bernuansa spiritual gitu. Ya. Sementara yang Sarmada yang tentang nahar, tentang siang, saya tarik nanti untuk dijadikan sajian renyah hikmah dakwah berbasis mata kuliah, Pak. Alhamdulillah. Jadi nanti seluruh mata kuliah sinopsisnya ditayangkan dulu dengan kemasan podcast seperti ini. Jadi alhamdulillah bahagia, terima kasih. Rektor ini Ikhwan Mandala TV bukan hanya sebagai rektor di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya, tetapi juga beliau ini sebagai ketua umum Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia. Nah, berarti kalau perguruan tinggi keagamaan bukan hanya Islam ya, Pak? Persis. Ada agama lain juga. Agama lain juga. Nah, ini ada pergantian dari PTKIN atau kelanjutan, Prof? Ya, itu atas perintah Gus Menteri. Karena Gus Menteri ini kan bukan menteri agama tertentu, semua agama. Maka forum rektor perguruan tinggi keagamaan yang dulu hanya Islam, beliau meminta supaya bertransformasi menjadi forum rektor perguruan tinggi keagamaan negeri Indonesia.
Sehingga dari perguruan tinggi Kristen, keagamaan Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan seterusnya, itu masuk sekarang dalam forum ini. Makanya saya juga sering, kalau mimpin rapat atau memberikan sambutan, ya harus semua salam di agama itu saya hafalkan. Yaitu, ya setelah Assalamualaikum, kita lanjut dengan mengucapkan selamat pagi atau selamat siang, kemudian juga salam kebajikan, Om Swastiastu, dan seterusnya lah. Dan tapi ini sedang saya komunikasikan dengan Ketua BPIP agar ke depan supaya tidak ada pro kontra soal salam. Saya ingin nanti itu kalau Muslim mengucapkan salam cukup Assalamualaikum, selanjutnya salam Pancasila. Jadi nggak usah nyebut salam-salam yang lain. Termasuk juga kalau dari agama lain cukup selamat pagi, salam Pancasila. Dan menurut saya itu jauh lebih aman dibandingkan harus membacakan salam satu persatu dari agama lain yang saya lihat di lapangan seringkali ngapalinnya. Ya kalau ngapalinnya nggak seberapa lah. Cuma ini kan pro kontra soal mengucapkan salam orang lain dalam konteks keyakinan. Nah, saya sudah sampaikan ke Prof. Yudian sebagai Ketua BPIP agar beliau merumuskan salam nasional sehingga kita dan siapapun tidak usah dipaksakan gitu. Ini sekedar masukan karena saya kepengen suasana kebersamaan itu nyaman dan kalau ada apa-apa juga tidak menimbulkan pro kontra. Saya kira itu solusi kalau memang nanti oleh BPIP nyaman religius nasionalis. Kira-kira begitu. Oke, jadi forum pimpinan perguruan tinggi keagamaan ini luar biasa. Jadi di dalamnya banyak perguruan tinggi agama sesuai dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama ya yang ada di Indonesia. Nah ini lebih leluasa kayaknya untuk menjalankan program prioritas sekarang, yaitu tentang moderasi beragama. Melalui bagaimana nih Pak? Sekarang semua PT KIN khususnya itu hampir punya rumah moderasi. Nah, sekarang kita kembangkan ke perguruan tinggi keagamaan lain. Jadi saya sedang meminta kepada teman-teman dari agama lain juga membuat semacam rumah moderasi beragama, perspektif Kristen, perspektif Katolik, kemudian perspektif Hindu, Buddha, dan seterusnya, sehingga nanti Kementerian Agama itu punya semacam buku besar terkait moderasi beragama dari berbagai agama yang ada. Sebab kalau saya meyakini semua agama pastilah ajarannya itu moderat gitu. Apalagi Islam kita tahu secara historis itu kan lahir dalam posisi antar Barat dan Timur yang sedang begitu keras beradu, ya, yang satu sangat spiritualistik, yang satu sangat materialistik. Islam datang sebagai la syarqiyah wala gharbiyah. Jadi sering kita kenal itu. Jadi kalau Islam selesai lah. Secara historis saja sudah kita bisa buktikan. Belum lagi kalau kita lihat dari pesan-pesan ajaran agamanya. Nah, saya berharap agama lain pun bisa memberikan penjelasan seperti ini. Dan ini tentu menjadi model yang luar biasa, yang kayaknya sulit di negara lain bisa mendapatkan kebersamaan antar umat beragama seperti Indonesia. Wah, ini ya, luar biasa ya. Terus ini, karena ini di PTKIN, Prof, ada nggak diselipkan ke mata kuliah itu moderasi beragama itu? Ya, beragam. Pesan gitu. Beragam. Kita sementara ini kan baru pada tahapan ketika mahasiswa baru melaksanakan kegiatan orientasi. Nah, jadi itu yang sudah kita lakukan. Tapi sebenarnya
di mata kuliah ada, tapi pada tataran sisipan, Pesan ya. sisipan. Sebenarnya kita sudah berobsesi nanti itu rumah moderasi kita yang ada di kampus 3 itu akan menjadi kawah Chandra di muka. Kalau harapan saya, mahasiswa baru boleh ikut ujian Iya. munakosah untuk lulusan dari kita setelah dia punya sertifikat, gitu ya. Ikut pelatihan moderasi beragama. Iya. Sehingga nanti kalau dia keluar dari kita, bawa ijazah kita, menyandang gelar dari kita, tampil di masyarakat itu menjadi rahmatan. Tidak terpapar dengan pikiran-pikiran yang sering kita sebut dengan radikal atau misalnya ekstrim. Karena kita kan kampus kita ini namanya Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sangat moderat dalam berbagai hal gitu. Dan mungkin hampir semua wali gitu. Nah, saya berharap lulusan kita itu memang jadi tokoh-tokoh moderasi nanti. Sehingga bisa menjadi palang pintu menjaga NKRI gitu. Nah, kalau mereka dimodali dengan tadi itu pemahaman yang moderat karena sudah masuk ke itu rumah moderasi, ini harapan saya. Tapi tentu bertahap ya. Kita tidak ingin mendengar lulusan kita kemudian bermasalah dengan soal pemahaman atau keberagamaannya, termasuk juga kebangsaan. Jadi saya selalu menekankan siapapun dari sejak mahasiswa, kemudian dosen gitu ya. Saya berharap pertama dia harus clear soal keahliannya, dia profesional di bidang kompeten ya. Kemudian yang kedua, dia juga clear soal pemahaman keberagamaannya. Dan yang ketiga, dia juga harus clear soal kebangsaannya. Jadi saya tidak berharap ada di antara keluarga besar Sivitas Akademika kita ini yang bermasalah dengan soal-soal kebangsaan. Semuanya clear. Kaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, selesai, sudah final. Sekarang tugas kita adalah bagaimana mengisi NKRI ini dengan baik sehingga baldatun thayyibatun warabun ghafur menjadi kenyataan. Begitu. Nah ini Prof, ini kita membuka berbagai situs ini tentang Jawa Barat ini kaitannya dengan sikap keberagamaan, moderasi beragama itu kemarin apa ya, agak sebagai orang Jawa Barat telinga kita agak panas gitu ya, karena kasarnya ya apa ya terkapar kurang mengenakan gitu. Nah ini faktornya apa Prof? Padahal pesantren di Jawa Barat banyak, majelis-majelis pengajian banyak. Kira-kira apa faktornya sehingga terindikasikan seperti itu? Ya, saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman. Ini kita juga sebenarnya agak sedikit prihatin ketika Jawa Barat mendapatkan stigma gitu ya, tinggi tingkat intoleransinya. Sehingga saya juga banyak menggugat, tapi memang ini butuh tindak lanjut. Karena buat kita tadi seperti kata Ustadz tadi bahwa ini mengganggu kenyamanan kita sebagai warga Jawa Barat. Padahal kalau kita lihat agama budaya Jawa Barat termasuk yang banyak. Dan nggak pernah menimbulkan masalah. Nah, mestinya indikator ini menunjukkan bahwa toleransi masyarakat Jawa Barat itu tinggi, mestinya kan begitu. Tapi ini hasil penelitian agak berbeda gitu. Kemudian juga kita lihat di sektor ekonomi ya, pasar-pasar kalau kita lihat itu isinya tidak sedikit orang yang maaf ya luar Jawa Barat. Dan nyaman-nyaman saja gitu ya. Mestinya ini indikator menandakan bahwa masyarakat Jawa Barat toleransinya cukup baik gitu. Tapi fakta hasil penelitian seperti ini. Nah, ini tentu menjadi pikiran kita bersama. Saya berharap ini juga menjadi pikiran pemerintah daerah kemudian untuk kita lakukan langkah-langkah konkret dalam kerangka mengurangi tingkat intoleransi ini gitu. Nah, misalnya saya pernah mengusulkan, karena saya menduga bahwa sebuah daerah akan bagus
moderasi beragamanya jika di situ ada PTKIN. Iya. Di kita ada berapa, Prof? Nah, ini problemnya Jawa Barat rakyatnya cukup banyak. Tapi PTKIN yang saya katakan tadi hampir semuanya punya rumah moderasi dan punya program berbagai-bagai gitu ya. Iya. Nah, Jawa Barat ini termasuk yang hanya 2 kita, Bandung dan Cirebon. Padahal kalau kita melihat ke tetangga sebelah saja, Jawa Tengah, itu kurang lebih dia punya 6 PTKIN, perguruan tinggi keagamaan. Jumlah masyarakatnya di bawah. Jelas di bawah Jawa Barat, kita lebih banyak. Nah, maka ini menjadi modal untuk Pak Gubernur bersurat kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk usaha untuk menanggulangi ini, yang hasil penelitian itu kalau memang itu akurat ininya, nah, tambah perguruan tinggi keagamaan Islam karena mayoritas Islam ya, yang di Jawa Barat. Sebab kalau dibanding dengan Jawa Tengah, dia 6, kita 2. Nah, menurut saya ini ruang yang harus dimanfaatkan. Sebab ya kalau kita hanya mengeluh soal ini tanpa ada ikhtiar konkret, menurut saya ini menjadi penderitaan bersama. Maka menurut saya akan tepat jika Pak Gubernur melalui bupati-bupati coba daerah mana yang siap punya tanah, kemudian Pak Gubernur menyurati Presiden melalui Menteri Agama agar menambah PTKIN di Jawa Barat, dan menurut saya ini akan menjadi solusi sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi gitu ya. Tadi Prof agak menarik ini, jadi dari keberagamaan dan salah satu indikasinya di pasar ekonomi itu kan meningkat gitu kan dari sejak keberagamaan. Nah, peran PTKIN itu dalam konteks keberagamaan saya yakin bukan hanya mengurus tentang teks-teks keagamaan, tetapi ini kan masyarakat kita sekarang lebih cenderung mau tidak mau Prof digiring ke dunia materialis, pragmatis. Kita tidak bisa lepas juga dari sana. Nah, ada enggak peran PTKIN atau Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Indonesia ini untuk melakukan bisnis melalui kampus-kampus gerakan-gerakan bisnis ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini kan salah satu peran PTKIN, terlebih yang sudah BLU, adalah memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa memahami keberagamaan yang tepat dan akurat. Itu peran kekhasan PTKIN. Jadi makanya tadi ketika PTKIN-nya sedikit, maka peran itu juga menjadi terbatas. Akibatnya Jawa Barat yang luas itu tidak bisa tertanggulangi. Iya. Karena memang peran kita itu peran kekhasan kita itu memberikan layanan pemahaman keberagamaan kepada umat yang tepat dan akurat. Tepat sesuai di mana itu berada, karena agama itu kan sangat akomodatif dengan kearifan lokal yang ada. Nah, kemudian akurat tentu menggunakan literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau PTKIN ini memerankan ini juga bisa masuk ke wilayah-wilayah yang seperti tadi dikatakan. Kalau PTKIN kemudian memerankan perannya lebih optimal lagi, misalnya kita ada ajaran yang mengajarkan hidup itu harus ikhlas. Karena bagi orang yang ikhlas, jangankan ringan pekerjaan, yang berat saja menjadi ringan. Kalau ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, yang ringan pun jadi berat. Yang dekat jadi jauh. Iya, kita kan punya pengalaman lah. Ustadz dulu ketika calon istri itu kita tunggu sampai 3 jam, itu nggak pernah berkeluh kita. Kenapa? Karena kita ikhlas menunggunya. 3 jam datang kita tetap senyum, kan begitu. Tapi kalau tidak ikhlas, biasanya kalau sudah berumah tangga, ikhlasnya agak turun ini, kan gitu. Sedikit. Ya nunggu 15 menit saja, klakson itu bisa 7 kali, itu kan begitu. Nah ini kan ini kan perlu diolah. Iya. Ayat memerintahkan kita harus ikhlas. Hadis juga begitu, gitu. Nah, ini kalau ini faktanya di lapangan banyak ikhlasnya itu turun naik, gitu ya. Tapi turun naiknya dahsyat.
3 jam bertahan, tapi 15 menit nggak bertahan. Gitu kan. Ada apa ini? Nah, di sini menurut saya, peran PT KIN harus melakukan treatment bagaimana caranya melakukan pembinaan atau pelatihan ikhlas. Sebab saya cermati, dan ini original kalau kita punya. Kalau kita punya produk ini, original. Kita baru ada, ini ayatnya untuk ikhlas, ini hadisnya untuk ikhlas. Tapi bagaimana melatih untuk menjadi mukhlasin, ini belum muncul. Nah, saya berharap nanti PT KIN itu punya rumah-rumah ikhlas, bukan rumah produksi saja. Kan kalau kita lihat siapa itu pengarang buku itu yang rumah perubahan itu Renal Kasali. Renal Kasali punya rumah perubahan. Jadi kalau orang ingin melakukan perubahan, jadi bukan cuma teori perubahan saja kan, tapi dia masuk di sini digodok keluar, betul mindsetnya berubah sekali. Nah, kita pun kayaknya perlu punya rumah ikhlas untuk umat-umat kita ini supaya bisa hidupnya itu penuh dengan keikhlasan. Dan kalau ini jadi, ini kan bisa dijual kemana-mana, bisa sebenarnya pusat pelatihan, dan ini bisa kita buat SQ ya. Ya sebenarnya kan SQ juga itu kan wilayah kita, yang kita lambat untuk mengelolanya. Nah sekarang ya udah itu bagian Mas Ari Ginanjar gitu. Tapi kita masih ada ruang-ruang yang kosong. Misalnya, kita disuruh dalam Al-Quran hidup harus qanaah. Hadis harus qanaah, kemudian juga banyak pesan-pesan qanaahnya. Tapi mana treatment untuk kita bisa hidup qanaah? Kan ini belum diproduk oleh PT KIN. Harus dimini. Nah, kalau ini menjadi pusat latihan ya, hidup qanaah, kemudian semua para pejabat itu ikut pelatihan itu, saya kira KPK akan berkurang tugasnya. Atau kita kerjasama dengan KPK, jangan cuma ditangkapi orang, tapi yuk kita latih supaya dia hidup qanaah, hidup juhud, gitu ya. Wah, luar biasa. Ruang-ruang yang menjadi layanan kekhasan kita sebagai perguruan tinggi keagamaan, khususnya di Islam ini, kalau kita olah, ini menjadi sebuah karya, menjadi sebuah produk, itu menurut saya original, kemudian sekaligus juga ada nilai-nilai ekonominya. Kembali lagi sekalipun buat kita kan sebenarnya itu civil effect ya, itu bukan tujuan utama. Tapi tujuan utamanya kita berkewajiban membuat banyak orang itu menjadi mukhlasin. Ayatnya sudah ada, hadis sudah ada, tapi pada tataran follow up-nya ini dibiarkan ya kumaha behna we kan gitu. Nggak bisa begitu, harus diikhtiari. Sama seperti yang sering saya ceritakan. Yang ini juga sudah menjadi ini saya nih haki saya tentang Madrasah Husnul Khotimah. Ini kan latar belakangnya kita semua kalau ditanya mau hidup apa berakhir ini Husnul Khotimah. Itu semua pasti cita-citanya ingin Husnul Khotimah. Kemudian dibarengi dengan yang muda-mudanya, anak menantunya, keluarganya mendoakan semoga Husnul Khotimah. Pertanyaan saya, mana ikhtiar kita untuk membuat orang-orang tua itu kalau meninggal husnul khotimah? Berarti kan harus ada treatment. Ada tempat yang kita siapkan untuk orang-orang tua kumpul pada waktu-waktu misalnya pagi sampai sore. Seperti anak TK lah kira-kira. Anak TK kan pagi itu dikirim, sore diambil. Nah ini kira-kira tentu nggak pakai jam. Anak menantunya mau kerja, bawa itu orang tuanya yang sudah tua itu. Masukkan ke Madrasah Husnul Khotimah. Sore pulang, jemput, bawa lagi. Nah ini untuk, kalau saya ininya, bukan menghilangkan, untuk merubah dari asalnya rumah jompo menjadi Madrasah Husnul Khotimah. Nah, kenapa Madrasah Husnul Khotimah? Di sini belajar, sekolah enggak, ngapalin enggak. Cuma kita mau kontrol apa sih perilaku yang kira-kira si kakek atau si nenek ini kalau meninggal enggak Husnul Khotimah. Nah, di situ nanti mahasiswa-mahasiswi kita itu jadi laboratorium terpadu. Dari psikologi ada, mungkin dari BKI juga ada, dari PAI juga ada, dari syariah juga ada. Karena nggak mustahil ada di antara peserta yang ada di Madrasah Husnul Khotimah ini
yang banyak hartanya, yang dia harus banyak bagi warisan. Nah, nanti kan diskusi sama anak syariah, kan begitu. Ini kan. Nah, ini manfaatnya, di samping kalau dia sampai misalnya meninggal, pasti akan ada yang membimbing untuk baca kalimat tauhidnya. Karena situ kan didampingi terus. Dibanding sekarang di rumah. Oh, di rumah juga saya bisa, Pak, kasih apa itu, yang ngasuh, misalnya apa, yang dampingi. Misalnya suster segala macam. Ya, bisa lah untuk ngasih makan, ngasih obat. Tapi belum tentu bisa mengisi rohaninya. Kalau di sini kan ada ininya. Kalau dia misalnya waktu sholat, kan bisa dikasih tahu, kek, waktunya sholat nih, yuk kita sholat. Kata kakek, wah saya nggak bisa sholat. Dengkul saya ini sakit kalau dipakai ruku atau sujud. Kan gitu. Ya sudah, kek, kalau gitu kita sholatnya sambil apa? Duduk. Kakek nggak bisa, nak. Yuk kita bimbing, kek. Yuk kita wudhu dulu, nanti sambil duduk kita bimbing. Sehingga asalnya dia tidak bisa sholat sambil duduk, menjadi bisa. Kira-kira begitu. Nah ini kan bagus, kan begitu. Atau ada lagi nanti si kakek yang kerjaannya kalau habis mandi bawa papan catur, kemudian cari lawan di luar sampai bawa rokok Samsu gitu. Siapa yang berani lawan kakek? Kakek kalau menang Samsu ininya apa? Rokok Samsu ini apa hadiahnya? Maaf saya menggunakan istilah itu karena memang begitu di lapangannya. Saya kan orang sosiologi, jadi senang melihat apa suasana lapangan itu terus kita cermati. Nah, itu jangan diganggu nanti kalau masuk rumah Madrasah Husnul Khotimah. Biar saja kebiasaannya begitu kita ikuti. Tapi kan kalau dengan masyarakat luar, ketemunya sama orang-orang yang maaf ya, bukan terdidik, kalau kita main nanti, dimakan kudanya, keluarlah kalimat dari si kakek, kalimatnya nggak bagus. Kancing coplok, kan gitu. Yang ini juga sama, kancing coplok, kan gitu. Itu nggak ada yang ngasuh. Berlanjut begitu, kan kesian kalau sudah nanti orang seusia begitu masih menggunakan kalimat itu. Nah, kalau di kita nanti, begitu dia dimakan nih dengan anak kita dilawan kan, dilayani saja main catur. Begitu dimakan misalnya kudanya, si kakek bilang begitu, ditawel sama yang di sampingnya, kek, kan kita mau husnul khotimah, kek, jangan mengucapkan kalimat itu, kek, itu kalimat mubazir kalau boleh kita katakan ya, padahal malah jelek ya ini. Minimal kita katakan itu kalimat nggak punya makna, kek. Jadi apa tuh kalau begitu? Begitu dimakan kuda kakek katakan, misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau astagfirullahaladzim. Nanti kalau kakek melangkah ini anak catur baca bismillah, gitu kan? Kalau kakek nanti makan baca alhamdulillah. Ini menjadi majlis zikir main catur kita, dan sekaligus itu menggantikan peran tasbih kan gitu. Kan nggak mungkin biasa megang papan catur suruh pakai tasbih kan gitu. Nah sekarang papan catur aja kita olah berperan menjadi seperti tasbih. Nah ini juga perlu ada treatment sehingga nanti husnul khotimah itu terprogram, sekalipun ya tentu saja ujung-ujungnya kan kuasa Allah yang ini kan, tapi paling tidak kita ada ikhtiar upaya. Iya, coba bisa dibayangkan kita ingin hidup survive di dunia itu sekolah sampai S3 lah. Ya, tapi ingin survive hidup di akhirat, ingin husnul khotimah, treatmentnya nggak ada, hanya cita-cita dan doa. Ini persoalan menurut saya. Padahal itu kehidupan yang sangat luas. Iya. Dan itu kalau dikelola, itu juga berdampak ekonomi. Jangan dianggap sepele. Hikmahnya. Oh, bisa dibayangkan berapa banyak nanti kita punya rumah-rumah Madrasah Husnul Khotimah. Bisa franchise nanti. Di mana kan gitu. Tenagganya mungkin juga mahasiswa kita. Lapangan pekerjaan malah. Dan nanti jumlah yang Husnul Khotimah akan banyak. Lah kalau misalnya, bagaimana kalau dia punya penyakit, bawa saja obatnya. Di kita nanti ada dokter, ada perawat, kan begitu. Jadi akan diatur. Waktunya makan obat, urusan perawat tuh. Kan begitu. Ketika ada apa-apa, tentu dokter kita minta bantuannya, kan itu. Tapi dalam kondisi ini, maka tentu anak-anak kita yang dari PAI, yang dari BKI itu yang turun tangan untuk membimbing. Kalaupun harus meninggal, saya jamin dia akan mendapatkan asuhan kalimat tauhid di akhir hayatnya itu. Tapi kalau di rumah, belum tentu. Nah, aspek lainnya lagi, manfaatnya ini nggak akan mengganggu ke anak minantu terkait dengan kerjanya, karena dia tumanina. Dan sudah di Madrasah Husnul Khotimah, ada yang rawat, nanti pulang aja diambil kan gitu. Tapi kalau nggak pakai begini, kan dia muncul,
waktunya nih si bapak mau makan obat, dia kan moncor dari tempat kerjanya, keluar kan begitu. Sehingga begitu bosnya datang, dia nggak ada kan, kondisinya jadi turun jelek gitu. Kenapa ini nggak ada kan segala macam. Tapi kalau sekarang, karena di madrasah Husnul Khotimah, dia nggak perlu kemana-mana. Karena apa? Selesai. Nah, model-model begini, ini hal-hal yang menurut saya original, yang harus dimiliki oleh PT KIN, yang harus dikerjakan oleh kita ini. Dan saya bisa bayangkan, dosen kita juga akan sibuk menyusun konsep-konsep segala. Kemudian nanti udah jadi melakukan pelatihan-pelatihan dahsyat itu semua. Iya. Termasuk ini di perguruan tinggi agama lain juga. Ya tentu nanti mereka, karena kita juga ini kan masih ya, bahasa saya ini kan baru dalam konteks saya punya gagasan ya, yang saya lihat juga ini responnya, respon teman-teman juga kelihatannya kan apa bisa gitu ya. Dulu kan saya ketika menggagas Rumah Ikhlas, manajemen ikhlas yang dimiliki oleh sekarang ini kan teman-teman termasuk dari Usulun juga ada itu Pak Rifki dan Pak Haji Dindin, udah uji coba dengan Pemda Majalengka itu, sudah dilatihkan. Sekarang dalam proses kita mau cari tahu bagaimana hasilnya. Dulu ketika awal konsep itu kita luncurkan, banyak yang protes, gimana ikhlas mengukurnya kan begitu. Saya katakan, saya duga akan ada, karena faktanya kita punya bukti ada negara yang tinggi tingkat kebahagiaannya. Kan ada itu. Ya. Nah, Indonesia indeks kebahagiaannya itu 24. Makanya, berarti kan ada indeksnya itu. Ada ukurannya. Nah, kalau bahagia ada ukurannya, dugaan saya ikhlas juga bisa kita buat ada ukurannya. Kan begitu. Sama-sama itu kan, sama-sama hal yang begitu. Pas sekali dengan moto kita. Ikhlas beramal. Persis. Nah, ini cuma kan ya mohon maaf lagi nih, ini kan pekerjaan yang harus betul-betul ditekuni, serius nih. Tapi kalau hasil monumental. Kenapa? Karena barang baru. Yang kan sekarang baru ada kuantum ikhlas, misalnya RB Sentanu ini, itu kan hanya menganalisis ikhlas dalam perspektif fisika kan begitu, dan seterusnya. Tapi dalam konteks tataran pelatihan gitu ya, apa istilahnya kalau ininya pendidikan ya proses ininya ini kan belum kita miliki, belum kita punya gitu. Nah, menurut saya ini bagian-bagian yang kalau kita mampu memproduk gitu, mampu melahirkan, menurut saya itulah peran PT KIN dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung harus yang terdepan. Madrasah Husnul Khotimah ini mau cita-cita bersama ya. Mudah-mudahan. Nah, ini nantinya di dalamnya ada tapaun gitu. Ya macam-macam. Taman Pendidikan Al-Quran usia lanjut. Ya yang belum bisa kita upayakan. Belum bisa baca Quran kan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ada kakek-kakek yang senangnya karaoke ya. Awal nggak usah dilarang. Kita siapkan nanti pojok karaokean. Fasilitasi dulu. Fasilitas aja ikutin. Nah, terus sudah ada ini nanti kita puji kan gitu. Setelah kita puji kayak luar biasa suara kakek ini dahsyatnya. Biasanya menjelang tua-tua itu butuh lagi pujian-pujian. Oh iya, itu udah. Nanti teman-teman psikologi tentu ada ini. Nah, nanti selesai itu baru kita bilang kayak itu suara kakek yang dahsyat. Kalau dialihkan, yang dinyanyikannya bukan lagu-lagu itu, lagu-lagu cinta atau lagu-lagu barat, ganti dengan sholawat. Wah, kayaknya akan banyak orang yang mengalirkan air mata ketika kakek itu mengalunkan suara kakek. Oh, kakek nggak hafal nak selawatnya. Yuk kita mulai belajar ngapali dulu kan begitu. Wah, ini kan ya itu yang saya maksudkan. Jangan dibiarkan kebiasaan dia yang mubazir itu sampai akhir hayatnya. Nah, Madrasah Husnul Khotimah itu tugasnya seperti itu, merubah dari yang begitu itu menjadi yang punya nilai gitu. Ya kan kalau nyanyi bahasa-bahasa apalagi yang sambil lompat-lompatan gitu. Nah, saya kira kan sayang gitu. Nah, nanti kita alihkan ke husnul, misalnya Asmaul Husna. Dia melantun dengan suara bagus. Ya memang nanti kan akhirnya dari tidak bisa husnul khotimah, Asmaul Husna, tidak bisa sholawat, dia menjadi hafal sholawat, hafal Asmaul Husna, kan dahsyat segitu aja. Ya. Nah, ini memang ya jarang kalau yang saya bacakan dalam bimbingan-bimbingan umum itu hanya aspek duniawi saja. Padahal di Islam itu ya
saya yakin di agama lain juga gitu, dari mulai lahir, bahkan dari mulai perut sampai ya menjelang husnul khotimahnya itu. Cuman ya itu treatmentnya, langkah-langkahnya yang belum kita laksanakan. Insya Allah dari gagasan yang mulia ini, Prof, dan kami siap mendukung untuk menjadi sebuah kenyataan, dan ini adalah program mulia. Terima kasih, Prof, ini sudah hadir di tengah-tengah kesibukan Pak Rektor, bisa menyempatkan diri ke rumah produksi Sarmada ini. Ikhwan Mandala TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian atau sajian dengan hikmah Ramadan kali ini bersama Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan Ketua Umum Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se-Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahmud MS, telah kita laksanakan. Dan ini insya Allah mulia, karena ini kegiatan mulia, Prof. Saya senantiasa meminta sedekahnya kepada Ikhwan TV Mandala ini untuk men-share-nya, ya, untuk memberikan komentarnya, untuk memberikan like-nya, untuk memberikan subscribe-nya melalui TV Mandala channel TV ini. Mudah-mudahan Prof tetap sehat, keluarga tetap sehat, dan terus tentunya untuk senantiasa membimbing kami. Sama-sama, kita sama-sama. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.